Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hardianti dengan NIM 9214-21084 dari kelas akuntansi C. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang PPh 21, yaitu tentang penghasilan lainnya. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh selama tahun pajak. Selanjutnya, subjek pajak penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, di mana subjek PPh terdiri dari 3 macam, yaitu orang pribadi, perusahaan, dan warisan. Selain itu juga terdapat penggolongan terhadap subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri. Selanjutnya yaitu objek pajak penghasilan. Objek PPh merupakan setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Penghasilan tersebut diperoleh wajib pajak dari dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya pengertian PPh 21. PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seseorang wajib pajak, orang pribadi atau WPOP dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. PPh 21 akan dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang seperti gaji, honorarium, bonus, dan lainnya. Perlakuan atas PPh 21 sangat bervariasi tergantung pada jenis penghasilannya. Ada berbagai kategori jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21, yaitu yang pertama penghasilan bagi pegawai tetap, yang kedua penghasilan bagi pegawai tidak tetap, yang ketiga penghasilan bagi bukan pegawai, yang keempat penghasilan yang dikenakan PPh 21 final, dan yang terakhir yang kelima yaitu penghasilan lainnya. Selanjutnya perhitungan PPh 21. Perhitungan PPh 21 dilakukan dengan mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang telah ditetapkan. Umumnya penghasilan yang diterima atau diperoleh tersebut akan dikurangi dengan unsur pengurang yang juga ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku. Proses perhitungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut, yaitu PPh 21 sama dengan tarif pajak dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Selanjutnya yaitu tarif pajak PPh 21. Pada dasarnya tarif pajak untuk PPh 21 adalah tarif pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 17 Ayat 1, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan pemerintah. Tarif yang ditetapkan pada Undang-Undang PPh Pasal 17 merupakan jenis pajak progresif yang dirincikan sebagai berikut, yaitu penghasilan sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 5%, penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%, penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%, dan penghasilan di atas 500 juta dikenakan tarif 30%. Proses perhitungan dan tarif dalam PPh 21 sangat beragam karena sifat yang berbeda dari setiap kategori penghasilan. Selain itu, terdapat pula ketentuan hukum lain yang mengatur perlakuan PPh 21 bagi berbagai kategori penghasilan tersebut. Selanjutnya tentang pengertian penghasilan lainnya. Penghasilan lainnya yaitu penghasilan yang berupa imbalan yang diterima atau diperoleh dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu imbalan berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, uang honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan sejenis lainnya kepada peserta kegiatan. Yang kedua yaitu honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang ketiga yaitu jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Yang keempat yaitu penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya tarif pajak dan perhitungan pada penghasilan lainnya. Tarif PPh 21 bagi penghasilan lainnya menggunakan tarif pasal 17. Perhitungannya dibagi menjadi 2 ketentuan, yaitu yang pertama imbalan peserta kegiatan. Perhitungannya yaitu tarif pasal 17 Undang-Undang PPh
dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran. Yang kedua yaitu imbalan tidak teratur bagi anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, imbalan tidak teratur kepada mantan pegawai, penarikan dana pensiun. Perhitungannya yaitu tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan dengan jumlah kumulatif penghasilan bruto. Dengan tarif pasal 17 sebagai berikut yaitu 5% untuk penghasilan sampai dengan 50 juta, 15% untuk penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta, 25% untuk penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta, 30% untuk penghasilan di atas 500 juta. Selanjutnya yaitu pembayaran PPh 21. PPh 21 merupakan jenis pajak pemotongan sehingga penghasilan yang diterima akan dipotong sebesar jumlah PPh 21 yang terutang. Dalam hal ini, PPh 21 melibatkan dua pihak, yaitu pihak pemberi kerja dan penerima penghasilan. PPh 21 ditanggung oleh penerima penghasilan, namun pembayaran pajaknya dilakukan oleh pemberi kerja dengan memotong penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan peraturan pembayaran pajak mulai 1 Juli 2016 hanya dapat dilakukan secara elektronik. Pembayaran pajak dan penyetoran dilakukan oleh pihak pemotong kekas negara menggunakan aplikasi e-billing dengan cara membuat ID billing terlebih dahulu lalu membayarnya melalui bank persepsi atau ATM teller bank internet banking yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran PPh pasal 21 adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah melakukan penyetoran, maka pemberi kerja akan memperoleh nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN sebagai bukti pembayaran. Selanjutnya pelaporan PPh 21. PPh 21 dilaporkan oleh pemberi kerja melalui SPT PPh pasal 21 selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya, sementara penerima penghasilan akan menerima bukti potong yang digunakan sebagai pengurang PPh orang pribadi pada akhir periode. SPT PPh 21 terdiri dari serangkaian formulir yang harus dilengkapi. Proses pelaporan SPT PPh 21 harus dilakukan melalui e-filing sesuai dengan yang diwajibkan oleh Peraturan Menteri Keuangan 09 Peraturan Menteri Keuangan 03/2018 Setelah melakukan pelaporan melalui e-filing, pemberi kerja akan memperoleh bukti penerimaan elektronik atau BPE. Selanjutnya untuk studi kasus bagi penghasilan lainnya, di sini saya mengambil studi kasus imbalan bagi peserta kegiatan. Soalnya di sini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengadakan turnamen game online. Turnamen tersebut menawarkan hadiah berupa uang sebesar 3 juta rupiah. Kurniawan terpilih sebagai pemenang pada bulan Mei 2020. Berdasarkan data tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa PPh 21 yang harus dipotong Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada bulan Mei 2020? Yang kedua, bagaimana proses pembayaran PPh 21 pada bulan Mei 2020? Yang ketiga, bagaimana proses pelaporan PPh 21 bulan Mei 2020? Dan yang keempat, bagaimana perlakuan akuntansinya? Baiklah, untuk pembahasan atas kasus tersebut akan dibagi dalam 4 bagian, yaitu proses perhitungan, pembayaran, pelaporan, serta perlakuan akuntansinya. Yang pertama, kita masuk pada perhitungannya terlebih dahulu. Perhitungan yang ditetapkan atas penghasilan berupa imbalan yang diterima oleh peserta kegiatan adalah sebagai berikut, yaitu PPh 21 sama dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan dengan penghasilan bruto sama dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan dengan 3 juta rupiah sama dengan 150.000. Perhitungan tarif pasal 17 yaitu 5% dikalikan dengan
3 juta rupiah menghasilkan 150.000 rupiah. Dan selanjutnya untuk pembayaran, PPh 21 ditanggung oleh Kurniawan dan dipotong oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dari penghasilan yang dibayarkan kepada Kurniawan pada bulan Mei 2020. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dapat melakukan pembayaran melalui e-billing. Selanjutnya untuk pelaporannya, Kurniawan dapat menjadikan PPh 21 sebagai kredit pajak pada saat perhitungan pajak orang pribadi di akhir tahun. Sehingga PPh 21 yang masih harus dibayar oleh Kurniawan adalah sebesar nilai pajak terutang dikurangi dengan PPh 21 yang telah dipotong. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memberikan bukti potong kepada Kurniawan pada akhir tahun atau akhir masa kerja sebagai bukti bahwa penghasilan yang dibayarkan kepada Kurniawan sudah dipotong PPh 21. Bukti potong yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kepada Kurniawan adalah berupa formulir bukti potong 17216. Proses pelaporan ini juga dapat dilakukan dengan e-filing. Selanjutnya untuk perlakuan akuntansinya, berikut adalah jurnal yang terbentuk saat pembayaran imbalan. Beban didebit sebesar 3 juta rupiah, hutang PPh 21 dikredit sebesar 150.000 dan kas dikredit sebesar 2.850.000. Saat pembayaran PPh 21, hutang PPh 21 didebit sebesar 150.000 dan kas dikredit sebesar 150.000. Baiklah, demikian penjelasan dari saya tentang PPh pasal 21 dengan studi kasus penghasilan lainnya. Semoga dapat dimengerti dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.